di Kediri itu ada mitos penggede pejabat ke Kediri itu biasanya mengalami nasib yang kurang baik. Siapa yang tidak penasaran dengan kisah-kisah mistis? Fenomena-fenomena yang tak dapat dijelaskan dengan logika sederhana membuat kita berpikir akan eksistensi kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata. Mungkin hal serupalah yang membuat Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Joko Widodo untuk pergi ke Kediri, Jawa Timur. Kabarnya nih, Presidennya berkunjung ke Kediri bisa-bisa tak panjang masa pemerintahannya. Memangnya kenapa ya kota yang ada di Jawa Timur ini? Kutukan apa yang menghantui kota Kediri? Kutukan presiden yang ada di Kediri ini disebut-sebut bermula dari zaman kerajaan dulu. Khususnya kerajaan Kalingga yang berdiri antara abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Kala itu, Prabu Kartikeya Singha, suami dari Ratu Shima, menyusun sebuah kitab pidana yang berisikan sekitar ratusan pasal. Selain itu, Prabu Kartikeya Singha ini juga pernah bersabda, kurang lebih begini nih bunyi ungkapannya. Barang siapa kepala negara yang tidak suci benar masuk wilayah kota Kediri, maka dia akan jatuh. Selain itu, ada juga kisah versi lain yang berupaya untuk menjelaskan asal-usul kutukan ini. Sebuah tafsiran dari Babat Kadiri menjelaskan bahwa apabila presiden pergi ke Kediri, maka posisinya menjadi mudah diserang oleh musuh dan lawan politiknya. Itu mungkin kenapa Pak Pramono mengaitkan kutukan itu dengan apa yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, Gus Dur sempat mengunjungi pondok pesantren Lirboyo di Kediri pada November tahun 1999. Namun, beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2001, beliau terpaksa harus mundur dari kursi kepresidenan. Tapi Indonesia nggak sendirian kok kalau soal mitos-mitos kayak gini. Di Amerika Serikat, kutukan juga kerap dianggap menghantui para pemangku jabatan. Salah satu kutukan yang terkenal adalah kutukan tipe Kanu. Kutukan ini disebut-sebut akan menghantui presiden-presiden Amerika Serikat yang terpilih pada tahun-tahun yang berkelipatan 20, seperti tahun 1880, 1940, 1960, dan seterusnya. Biasanya, presiden-presiden yang terpilih pada tahun-tahun tersebut akan meninggal ketika masih menjabat. Bahkan sebagian besar meninggal akibat upaya pembunuhan seperti Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Kisahnya sih, kutukan ini bermula dari pertempuran tipe Kanu antara Amerika Serikat dengan kelompok adat Shawnee pada tahun 1811. Salah satu pemimpin agama Shawnee yang bernama Tenskwatawa akhirnya mengutuk gubernur wilayah Indiana, William Henry Harrison, yang nantinya menjadi presiden pada tahun 1840. Kutukan-kutukan semacam ini akhirnya dicoba untuk dijelaskan oleh Henry Tudor dari University of Durham dalam bukunya yang berjudul Political Myths. Dengan menggunakan pandangan filsuf Prancis yang bernama Georges Sorel, Tudor menjelaskan bahwa sebuah mitos biasanya menyediakan pandangan atau vision akan apa yang terjadi di masa depan. Pandangan ini didasarkan pada perasaan atau sense akan situasi di masa sekarang, meskipun sense tersebut sebenarnya masih mentah. Meski ramalan akan hal buruk di masa depan tidak dapat didasarkan pada analisis atas situasi sekarang, mitos dianggap memiliki kemampuan untuk menunjukkan adanya pengalaman-pengalaman praktis yang dimiliki oleh orang-orang yang dituju dalam mitos itu. Mungkin bila kita berkaca pada penjelasan Tudor ini, suatu mitos politik dapat bertahan karena adanya situasi politik tertentu yang memang secara praktis tengah dialami oleh aktor politik tersebut. Kutukan periode kedua misalnya, dinilai selalu menghantui Presiden AS yang menjabat hingga 2 periode. Namun secara rasional,
kutukan itu dinilai dapat muncul karena adanya realitas politik tertentu. Timing dari pemilu SLAS misalnya disebut-sebut menjadi salah satu faktor penentu yang menyebabkan gejolak-gejolak politik di masa kepresidenan yang kedua. Hampir sama dengan di AS, lengsernya Gus Dur pun bisa saja memang terjadi karena gejolak-gejolak politik. Pasalnya, menurut mantan juru bicara kepresidenan era Gus Dur, Adi Masardi, Gus Dur justru terpaksa berhenti karena konflik kepentingan antara dirinya dengan Megawati Soekarno Putri yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden. Apalagi nih ya, dengan fakta bahwa Pak SBY tetap bertahan meski telah berkunjung ke Kediri pada tahun 2007 dan 2014, beberapa pihak menduga bahwa kutukan itu hanya berlaku bagi presiden-presiden yang terpilih bukan dari pemilihan langsung. Bisa jadi, situasi dan dinamika politik tertentu yang disebabkan oleh pemilihan tidak langsung seperti persoalan legitimasi dan distribusi kekuatan yang membuat seorang presiden menjadi lebih mudah dilengserkan. Belum tentu karena lokasi kunjungan kerja secara spesifik. Ya, lagi pula, meskipun diklaim hanya sebagai candaan, kutukan itu disebut-sebut akan terjadi apabila pemimpin yang tak bersih memasuki wilayah Kalingga Kediri. Atau mungkin Pak Saska Pramono tahu sesuatu ya? Entahlah, hal itu pun tidak dapat kita pastikan kebenarannya. Mungkin hanya beberapa orang dan Tuhan yang tahu. Akhirnya mengutuk. Prabu Kartikeya. Fenomen.